Audio Jungle. Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Sada Petrus Bidu 2 ayat 24. Di porsan ibana dosata di bagasan dagingna tu hawi, asa malua hita siat dosa, gabe mangolu di hati gorani. Hinorhon ni bugang naido gabe malum hamu. Dalam bahasa Indonesia, 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, nats renungan harian kita yang baru kita baca tadi merupakan bagian dari perikop penderitaan Kristus sebagai teladan yang digambarkan di ayat 21 sampai ayat 23. Bagaimana kita harus meneladani Kristus dalam menghadapi penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah yang mau kita teladani, bagaimana kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari renungan pada hari ini? Yang pertama, pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Salib adalah lambang kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Yesus yang tidak berdosa, kudus dan suci, memberikan dirinya dengan memikul salib. Dan pada tempat itu ia menyerahkan nyawanya dengan satu tujuan, yaitu agar kita bisa diampuni. Ini adalah wujud kasih yang terbesar ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kasih yang tanpa batas, yang tidak menuntut balas, karena manusia tidak akan mampu membalas pengorbanan Yesus yang diberikan melalui kasih karunia-Nya, sehingga manusia memperoleh pengampunan. Yang kedua, mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Tujuan dari pengorbanan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga untuk membawa kita kepada kehidupan baru yang penuh kebenaran. Frasa mati terhadap dosa berarti bahwa melalui kematian Yesus tercipta era baru dalam kehidupan manusia dengan meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya kita mencerminkan kasih, kekudusan, dan kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, penyembuhan melalui bilur-bilurnya. Frasa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh mengacu pada penderitaan fisik yang dialami Yesus demi kita. Penderitaan ini bukan hanya untuk penyembuhan fisik, tetapi untuk penyembuhan spiritual, penyembuhan dari sakit dosa yang kita perbuat. Kita disembuhkan dari dosa melalui pengorbanan Kristus. Jemaat HKBP Delta Mas yang terkasih, lalu menjadi perenungan bagi kita ketika kita membaca dan merenungkan ayat harian ini adalah bahwa pengorbanan Kristus bukanlah sekedar peristiwa historis, melainkan inti dari kisah kasih Allah kepada kita. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada umat manusia. Melalui kematiannya kita diselamatkan dari dosa dan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, disembuhkan dari segala luka rohani dan fisik kita. Tanpa salib tidak ada keselamatan, karena pengorbanan Tuhan Yesus adalah sebuah bukti kasih yang tidak terukur oleh apapun. Dan semua itu adalah merupakan kasih karunia-Nya semata. Selayaknya umat percaya merespon pengorbanan itu dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan kesehariannya, dengan cara meninggalkan hidup yang penuh dengan dosa untuk menuju kepada hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan yang telah menebus kita.
hidup yang selalu mengikuti firman-Nya dan mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan melawan dosa dan hidup benar di hadapan Allah. Maka mari kita respon pengorbanan itu dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa dan berjalan dalam kekudusan. Salibnya adalah sumber pengampunan dan pemulihan bagi kita semua. Maka datanglah kepadanya sehingga kita memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kami pun merasakan begitu besarnya kasih yang Engkau telah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau telah menanggung semua dosa kami, dibuang jauh, dan jiwa kami pun kini tentram. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan mendukakan-Mu. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dan juga dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini, yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepada-Mu. Demikian juga anak-anak jemaat-Mu di dalam tahun ini ada berencana untuk melangsungkan pernikahan. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang melancarkan semua rencana-rencana yang dipersiapkan, agar pada hari hanya nanti mereka pun pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik saat ini yang bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menuntun mereka, Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Demikian juga di dalam pergaulan mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu pada anak jemaat-Mu, Cecilia Gracelyn Octavia Boru Tambunan, Wik Hegar, di mana tepat pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Engkau telah tambahkan umur kepadanya. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan umur panjang, kesehatan, baik dalam pertumbuhannya Engkau pimpin ya Bapa, dan juga sukacita bersama keluarga. Terima kasih ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah ya Bapa yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.